Kisah ini dimulai 20 tahun silam. Usiaku 15. Sejak pagi, kampung tanah kelahiranku ramai. 2 bulan lagi, ladang padi tanda hujan akan panen. Pucuk padi menghijau terlihat di lereng-lereng bukit. Hujan lebat menghadang di atasnya, berselimutkan kabut. Dedaunan masih basah, embun menghias tepi-tepinya. Udara terasa dingin, uap keluar setiap kali menghembuskan nafas. 3 mobil dengan roda berkumul lumpur merapal di depan rumah Bapak. Hanya mobil tertentu yang bisa melewati jalanan terjal bukit barisan. Lepas hujan deras tadi malam, 12 orang melompat dari mobil-mobil itu. Mereka memakai sepatu bot, celana tebal, jaket, topi, terlihat gagah. Serta yang paling menyita perhatianku, mereka membawa senapan. Itu bukan kecepek, senapan api rakitan kampung yang pernah kulihat. Mereka membawa senjata api milik pasukan militer. Otakku langsung berpikir, jangan-jangan di ransel mereka juga ada bertampuk granat. Tapi itu berlebihan. Aku mengusap wajah yang terkena jaring laba-laba. Demi melihat mobil-mobil itu, bapakku beringsut turun dari anak tangga. Berpenggangan, menyeret kakinya yang lumpuh satu. Tertawa lebar mendekati rombongan. Aku jarang melihat bapakku yang sakit-sakitan tertawa selepas itu. Biasanya, dia lebih banyak mengomel, marah-marah. Salah satu dari rombongan itu mendekat, sepertinya pimpinan mereka. Juga ikut tertawa lebar. Mereka berpelukan, menepuk bahu, seperti sahabat lama. "Syahdan, lama sekali kita tidak bertemu." Orang itu dengan mata sipit berseru. Usianya kutilik sebaya dengan bapakku, berkisar 50. Tubuhnya pendek, gempal, hanya sepundak bapakku. Bapak terkekeh, balas menepuk punggung. "Bagaimana perjalanan kalian, Tokyo muda?" "Buruk, Syahdan. Tadi malam kami hampir tersesat. Satu mobilku juga hampir terguling di jalan lembah gelap. Satu lagi pecah bannya, masih tertinggal di belakang. Semoga tiba di sini sebelum petang. Atau rencana kami jadi tertunda. Mobil itu membawa 3 ekor anjing pemburu." "Astaga, bagaimana ceritanya kau bisa tinggal di sini, Syahdan? Jauh dari manapun, seperti di ujung bumi. Susah sekali kami menemukannya. Dan menjadi petani, sejak kapan orang yang hanya mengenal berkelahi bisa menanam padi, ha? Kau pukuli padinya." "Panjang ceritanya, Tokyo muda." Bapak tertawa lagi, menggenggam lebih kokoh tongkatnya. "Kalian naiklah ke atas. Istriku sudah menyiapkan kopi dan juada. Kita bisa bicara sambil sarapan. Tentu lapar perut setelah diombang-ambing jalanan berliku." Orang bermata sipit itu mengangguk, berseru, memerintah rombongannya. Aku berdiri di dekat anak tangga, mendengar percakapan beberapa warga kampung lain. Juga ikut menonton keramaian. Mereka berdiri di halaman rumah bapakku, tertarik, menatap mobil jeep dengan roda besar-besar. Jarang sekali mobil masuk ke kampung kami. Aku tahu siapa rombongan ini. Aku sudah diberitahu bapak sejak sebulan lalu. Akan ada pemburu dari kota yang datang. Mereka akan berburu babi hutan. Kampung kami ini sebenarnya tidaklah seperti desa yang kalian kenal. Kami menyebutnya talang. Hanya ada 2 atau 30 rumah panggung dari kayu. Letaknya berjauhan, dipisahkan kebun atau halaman. Jika hendak memanggil tetangga, kalian bisa membuka jendela lantas berteriak, sekencang mungkin. Itulah kenapa intonasi orang pedalaman Sumatera terdengar kasar. Tahun ini babi hutan menyulitkan kami. Mereka banyak sekali dan menyembur ladang. Jika tidak diatasi, ladang padi yang susah payah dirawat bisa rusak binasa. Meski tiap malam ladang padi dijaga, dipasangi kaleng pengusir, juga dikelingkari pagar kokoh, hasilnya percuma. Babi-babi itu selalu punya cara masuk, dan mereka tidak takut suara kaleng. Jumlah mereka puluhan, atau mungkin ratusan. Tetua kampung sudah menyerah, bapak tidak. Dia bilang akan meminta bantuan pemburu dari kota. "Apakah kita harus membayar mereka, Syahdan?" Tetua kampung bertanya cemas. Bapakku menggeleng. "Dalam pertemuan sebulan lalu tidak sepeser pun, Bang. Mereka memang suka berburu babi. Itu hobi orang kota. Mungkin beberapa babi akan dibawa oleh mereka untuk dimakan,
hanya itu bayarannya. Aku juga ikut di pertemuan, langsung bisa menyimpulkan, itulah pasti orang-orang yang boleh makan babi, karena mamaku di rumah bilang, berkali-kali, babi haram dimakan.